Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Baik, hari ini Bapak akan membawakan materi yaitu tentang Paweda ya. Tapi di sini sebelum Bapak membawakan materi, Bapak akan memperkenalkan diri meskipun sudah kenal ya. Karena ini untuk memenuhi PPL yang ke-1 ya. PPL yang ke-1 IPG dalam jabatan UHN Kediriwa dan Tata tahun 2023 ya. Itu jadi kalian bisa lihat sendiri nama Bapak dan ini ya. Ini 2311818087 kelas 9. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, karena kita sebagai orang yang beragama ya, kita berdoa bersama-sama sebelum memulai kegiatan kita yang akan dibawakan oleh siswi Cecilia ya. Silakan. Semoga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya pada siswa atas nama Cecilia. Sebelum kita lanjut ke materi, kita absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Nggak ada, hadir semua ya. Baik, kita absen dulu. Cecilia, Renalda, Carolina, Alvin, Tristan, hadir ya. Baik, karena hadir semua. Sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Jadi sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, persiapkan peralatan untuk belajarnya, buku, pulpen ya. Sudah siap semua? Ya. Nah, pernah lihat gambar itu? Atau pernah ke situ? Nggak pernah? Nggak pernah, itu namanya pasar tahu yang ada di Bukit Tangkiling ya. Bukit Tangkiling. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama mengucapkan salam pengajar umat kita ya. Sambil dari depan, siapkan diri. Ini Om Swastiastu, Sabi selamat dari mata, salam sujud karena menempang. Ya, baik kita mulai ya materi kita. Baik, sebelum kita mulai ke materi, barangkali kalian pernah belajar di sekolah dasar ya, baik itu di kelas 1 sampai kelas 6. Karena materi yang Bapak bawakan pada pagi hari ini yaitu materi untuk kelas 7 ya. Materi untuk kelas 7. Pernah belajar tentang materi ini? Belum pernah ya? Yang lain? Belum ya? Baik, kalau belum pernah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Paweda tadi ya, tentang Paweda. Sebelum Bapak lanjut ke pengertian daripada Paweda, barangkali kalian sudah tahu ya apa itu pengertian dari Paweda itu sendiri. Sudah tahu? Cecilia tahu? Sudah. Yang lain? Tahu? Apa itu pengertian dari Paweda tadi?
Sudah tahu? Belum pernah belajar di sekolah dasar? Belum ya? Belum. Atau lupa? Lupa. Ya, baik. Kalau lupa ya, baik kita akan bahas dulu itu pengertian daripada upaweda. Upaweda merupakan weda semerti yang dapat diartikan sebagai weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah wedana. Nah, kalau kita lihat itu ya, pengertian daripada upaweda tadi, dia merupakan bagian dari weda semerti ya, weda semerti. Jadi di dalam agama Hindu itu kita memiliki banyak kitab ya, kitab, tapi sesuai dengan fungsi dan kelompoknya ya. Misalnya weda semerti, ini pengertiannya, weda surti, ini juga pengertiannya. Tapi sebelum kita sampai ke materi yang berikutnya, kita akan bahas tentang upaweda ini dulu ya. Nah, secara etimologi upaweda terdiri dari berapa itu? Berapa kata? Coba dilihat. Dua ya. Dari dua kata. Dari kata upa dan weda. Jadi itu berarti upa berarti apa itu? Dekat atau sekitar. Sedangkan weda berarti apa? Pengetahuan. Nah ini itu apa itu? Catatnya. Kodifikasi kitab weda atau bagan ya. Bagan itu seperti skema ya. Jadi yang kita pelajari tadi tentang kitab weda ya. Jadi kitab weda itu ada di bawahnya lagi terdiri dari kitab Shruti dan Smriti. Nah, bagian dari kitab Shruti itu kalau saya lihat sendiri, nomor 1 yaitu mantra Samhita, kata Catur Weda Samhita. Itu terdiri dari berapa itu? Terdiri dari 4. Yang pertama apa? Rig Weda. Yang kedua Sama Weda. Terus yang ketiga Yajur Weda. Yang keempat Atharva Weda. Terus ada lagi yang di bawahnya ada kitab Brahmana, Upanishad dan Aranya Nyaka. Itu adalah bagian-bagian dari kitab Shruti. Nah, kita lihat bagian-bagian dari kitab Smriti tadi sudah kita pelajari dan sudah kita bahas ya. Bagian dari kitab Smriti itu adalah upaweda tadi. Ada upaweda dan bagian-bagian dari upaweda tadi ya. Ada di situ ada itihasa, yang kedua ada Purana, ada Arta Sastra, Ayurveda, Gandharva Weda dan Kama Sastra. Itu adalah bagian-bagian dari kitab upaweda yang ada di dalam kitab Smriti ya. Itu Arta Sastra itu. Tidak ada ya. Jelas semua ya? Jelas. Nah, di sini ada Ayurveda ya. Ayurveda apa? Pengertiannya Alvin, Pak. Apa pengertian dari Ayurveda itu? Kita lihat. Bisa nggak bacanya? Yang kelihatan. Terunya gimana? Ayurveda yang datar. Ya udah. Udah ya. Ayurveda adalah upaweda dari Weda yang menjelaskan tentang ilmu pengobatan. Di sini kalau zaman dulu apa? Sebelum adanya dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Orang tua kita dulu menggunakan apa? Ini obatnya atau ini bahan-bahan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
bahwa Ayurveda ini dia mempelajari tentang ilmu kesehatan jiwa dan jasmani ya. Karena di dalam kehidupan kita itu terkadang kita ada memiliki suatu penyakit ya, itu harus kita obati ya. Tapi orang tua kita dulu sebelum mereka mengenal dokter, perawat, bidan dan sebagainya seperti sekarang ini, mereka akan mencari obat. Dipakai nggak obat-obat tradisional ini? Masih dipakai, masih dilestarikan ya. Meskipun kita sudah ada dokter, ada perawat, ada bidan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di dalam Ayurveda ini kita banyak mempelajari tentang obat-obat tradisional yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang kedua berikutnya itu, ada nggak pertanyaan dari kitab Ayurveda tadi? Ada? Nggak ada? Jelas semua? Baik, kalau jelas semua nanti sambil dilihat pengertiannya. Artinya gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Pernah melihat orang bermain seni musik? Seni tari, seni suara, dan seni instrumen. Nah di sini ya kita akan membahas yang pertama itu tentang seni tari. Di sekolah kita ini ada nggak tari? Karena di program ekskul kita itu ya ada kesenian. Itu masih berlanjut nggak? Atau masih jalan? Masih? Mana Karolina? Tentang seni tari ini yang ada di sekolah kita. Sudah nggak ada lagi? Atau belum diprogramkan lagi? Ini karena beberapa hari yang lalu ya kita dilanda oleh kabut asap. Jadi untuk seni tari diadakan untuk sementara ya. Jadi seni tari ini kalau kita lihat di daerah kita yang paling terkenal itu tari apa? Tari mandau. Apalagi? Menari Menasa ya. Jadi yang paling terkenal itu adalah tari mandau. Bukan hanya terkenal di daerah tempat kita, tapi ada? Nggak ada juga ya. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya itu Gandharwa Weda. Apa itu Gandharwa Weda? Cecilia. Ya udah. Nah kalau kita lihat di sini ya, Gandharwa Weda itu merupakan Weda dari kitab Sama Weda. Isinya secara umum tentang pengetahuan sama gana ya. Nah, yaitu pengetahuan untuk melakukan mantra, Sama Weda dan seni musik. Kalian suka nggak seni musik? Suka? Sudah? Belum ya?
pada pagi hari ini belum kita akhiri ya. Kita akan melanjutkan pada minggu depan ya. Pertemuan berikutnya dengan materi yang sama, tetapi sebelum kita akhiri barangkali ada pertanyaan atau mungkin juga kalian mau istirahat ya. Mau nggak istirahat? Mau ya? Mau. Baik, sebelum kita akhiri karena waktu ya, waktu kita mau habis. Jadi Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari ini dipelajari lagi di rumah ya. Pelajari lagi di rumah karena kita akan mempelajari materi ini pada pertemuan yang berikutnya dengan materi yang sama tapi dengan cara belajar yang berbeda ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini tadi dimulai dengan apa tadi? Doa ya. Kita akhiri dengan doa. Tadi siswi atas nama siswi ya. Nah, karena tadi nama siswi ya, Bapak minta dia juga yang untuk penutupnya ya. Penutupnya. Ya, baik, karena kita mulai dengan doa tadi, kita juga akan akhiri dengan doa. Silakan siswi nama siswi ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan kami pada saat ini kami sudah melaksanakan kegiatan belajar kami. Semoga apa yang kami lakukan bisa berguna dan bermanfaat bagi kami. Om Sati 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 Om. Ya, terima kasih. Siswi atas nama siswi ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan salam kita ya, kita sama-sama. Om Shanti 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 Om. Terima kasih. Silakan